Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Kade Ayu Indraswari dari kelas I dengan NIM 2011031170, absen 15. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menayangkan sebuah video dari hasil reviewan saya tentang buku hipnosis. Adapun 3 buku yang saya review dalam perkuliahan hipnosis dan NLP ini. Buku yang pertama ini adalah buku yang berjudul Pikiran Adalah Kunci. Sebuah buku yang memberikan pemahaman tentang pikiran dan kekuatan yang kita miliki. Kekuatan pikiran itu yang kita miliki sejak bayi. Hidup itu diisi dengan berbagai pengaruh dari luar yang kita izinkan untuk tinggal di pikiran kita sehingga terbentuklah realitas hidup yang kita hadapi sekarang ini. Entah itu yang menyenangkan atau kurang menyenangkan, enak atau kurang enak, sukses atau belum sukses. Semua itu adalah hasil dari pikiran kita. Semua yang terjadi di dalam hidup kita sudah sesuai seperti apa yang kita programkan di dalam pikiran kita. Jika kita berpikir hidup ini mudah jalannya, kemudian kita akan temukan berbagai masalah. Jika kita berpikir hidup ini perjuangan, itulah yang akan kita jalani. Artinya, kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk menentukan kebahagiaan yang disediakannya. Membaca buku ini membuat kita belajar bagaimana bangun kembali hidup sesuai dengan apa yang kita inginkan dan ingin kita wujudkan. Cerita dan langkah-langkah di dalam buku ini bisa menjadi petunjuk bagaimana kita semestinya melangkah layaknya GPS yang menghantarkan kita ke tempat tujuan dengan cepat dan tepat. Buku ini akan membantu kita mendapatkan kembali hidup kita dan menjadikan kita lebih baik ke depannya dan semakin baik dengan cara yang menyenangkan pula. Secara keseluruhan, buku ini menginspirasi siapa saja yang berniat untuk mencari perubahan di dalam hidupnya. Siapapun yang menginginkan kehidupan yang lebih baik. Penulis banyak bercerita tentang pengalaman yang ia rasakan sendiri untuk mengusahakan perbaikan di dalam hidupnya. Panduan di dalam buku ini pun objektif. Langkah-langkah yang ada mudah dimengerti dan menyemangatkan kita untuk terus melihat kehidupan yang penuh rasa syukur. Buku ini sangat baik untuk menjadi referensi bagi teman-teman yang membutuhkan pematik positif dalam hidupnya. Dan penulis juga menyampaikan apakah nasib seseorang ditentukan oleh tingkat kepintarannya, pendidikannya, keluarganya? Ternyata bukan, melainkan bagaimana isi pikiran orang tersebut. Buku yang kedua yaitu buku yang berjudul Hypnotherapy for Children. Pada buku ini menjelaskan mengenai harapan orang tua yang suatu hari nanti anak yang sudah lahir dalam kehidupan mereka menjadi orang yang berarti, berprestasi, dan berguna bagi orang lain. Namun, dengan berjalannya waktu, mereka seringkali menjadi cemas melihat perubahan yang ada di dalam diri anak mereka yang sewaktu bayi, imut dan sangat lucu, sekarang mulai bandel, nakal, kerap membantah, gampang sakit, dan lain sebagainya. Hampir setiap orang tua mengalami kesulitan saat menghadapi anak-anak mereka yang dianggap bermasalah, mulai dari urusan mengompol, menghisap jempol, menggigit kuku, malas belajar, malas mengerjakan PR, berbohong, takut, pemalu, atau tidak percaya diri, dan masih banyak lagi kenakalan lainnya yang sangat meresahkan orang tua. Bahkan sampai titik tertentu membuat sebagian orang tua frustasi karena tidak tahu harus bagaimana lagi. Setelah mendalami cara kerja pikiran, baik pikiran sadar maupun bawah sadar, dan mengkombinasikan dengan beberapa metode terapi, penulis mulai menemukan cara menerapi yang baik dan mudah
untuk memberikan hasil yang luar biasa dalam waktu yang singkat dan nyaris tanpa biaya. Artinya, siapapun kita bisa melakukan sendiri dengan mengikuti panduan yang ada dalam buku ini. Di dalam buku ini penulis sudah menyediakan macam-macam skrip sugesti yang sudah terbukti efektif dan tinggal kita baca untuk anak-anak dalam sesi terapi yang akan kita atur sendiri, seperti untuk meningkatkan daya ingat, untuk rajin mengerjakan PR, untuk ujian di sekolah dasar, untuk kesehatan dan kebahagiaan anak, untuk meningkatkan harga diri, untuk anak yang hiperaktif, untuk berhenti mengompol, untuk menaikkan berat badan, untuk berhenti menghisap jempol, dan kenakalan lainnya. Nah, di dalam buku ini penulis juga bercerita saat menulis buku ini. Beliau menempatkan dirinya sebagai seorang sahabat, sesama orang tua dan juga terapis yang berbagi cinta, pengetahuan, dan harapan masa depan anak yang lebih baik dan cemerlang. Menurut beliau, anak adalah karunia dan berkat Tuhan berikan kepada kita untuk dibesarkan dengan penuh rasa cinta, penerimaan, penghargaan, dan dukungan. Namun seringkali karena ketidaktahuan dan ketidakpedulian atau ketidakpengertian kita sebagai orang tua, anak saat dilahirkan, Tuhan memberkati dengan berbagai potensi yang luar biasa, potensi yang menjadikan manusia yang besar dan agung. Ternyata di dalam proses tumbuh kembangnya itu mengalami berbagai hambatan yang membuat potensinya tidak berkembang seperti seharusnya. Seringkali anak yang tadinya bermasalah setelah diterapi kini kembali normal, namun beberapa saat kemudian kembali ke posisi awalnya. Anak kembali ke pola lama karena lingkungannya dan lebih tepatnya di keluarganya yang mengkondisikan seperti itu. Tanpa kesadaran dan kesediaan orang tua untuk berubah, maka apapun yang dilakukan pada anak tidak akan ada hasilnya. Kalaupun ada, akan bersifat sementara. Nah, buku ini ditulis bagi Anda, orang tua, konselor, terapis, ataupun siapa saja yang sungguh-sungguh peduli dan ingin membantu anak agar berkembang dengan optimal, menjadi manusia yang bermartabat, bahagia. Dan walaupun buku ini membahas banyak hal yang cukup teknis, namun sangat praktis. Dengan membaca dan mempelajari isi buku ini, kita dapat melakukan terapi terhadap anak. Teknik terapi yang dijelaskan pada buku ini adalah teknik terapi yang dipilih dengan sangat hati-hati, telah teruji dan mampu mengatasi berbagai masalah yang sering terjadi pada anak. Selain itu, yang juga sangat penting adalah teknik-teknik ini bisa kita praktikkan sesuai dengan penulis yang sudah dijelaskan oleh penulis. Akan sangat aman dan tidak ada efek samping ataupun merugikan anak. Besar harapan penulis, kita bisa memetik manfaat yang sebesar-besarnya dari buku ini. Selanjutnya, buku yang ketiga berjudul Menang Melawan Diri Sendiri. Pada buku ini berisi tentang strategi, metode, dan tools bagaimana cara melakukan perubahan progresif dan menjadikan setiap orang mampu menjadi pahlawan dan penolong bagi dirinya sendiri, disertai dengan contoh-contoh yang konkret dari orang-orang yang berhasil melakukan perubahan dalam hidupnya serta meraih kesuksesan. Setiap orang ingin berubah. Kita mungkin setuju dengan pendapat itu, tetapi kita juga tahu tidak banyak orang yang bisa melakukannya, apalagi menyelesaikannya. Selain banyak yang tidak bisa melihat kesempatan itu, sebagian besar tidak bisa bergerak atau gagal untuk bergerak, menyelesaikan misi mulia di dalam dirinya sehingga perubahan itu tidak kunjung terjadi. Sungguh menyakitkan
ketika seseorang mendapati dirinya sulit berubah, padahal banyak sekali perubahan yang terjadi di sekelilingnya dengan kecepatan yang cukup mencengangkan. Inilah hukum alam. Pada saat kita berhenti, orang-orang di kanan dan di kiri kita bergerak maju dengan cepat. Kita merasakan sebuah tarikan ke belakang yang memusingkan. Seperti kata hukum relativitas yang diperkenalkan oleh Albert Einstein. Kita menjadi merasa mundur ketika yang lain bergerak lebih cepat. Strategi yang digunakan dalam buku ini adalah strategi berpikir yang ditemukan oleh John Gardner dan Richard Bandler. Neurolinguistic Programming atau NLP serta strategi yang merupakan bahasan utama dalam NLP, yaitu Modeling of Human Excellence. Kita akan memodelkan tokoh-tokoh excellence berkelas dunia. Selain itu, di dalam buku ini juga dijelaskan mengenai tools yang dimiliki oleh NLP serta beberapa tips yang didapatkan penulis dari literatur-literatur tentang NLP. Inspirasi selama mendapatkan pelatihan dan para internasional, coach NLP serta pengalaman penulis sendiri selama berperan menjadi coach praktis NLP. Penceramah ataupun motivasi di lembaga bisnis maupun non-bisnis. Kemudian, buku ini juga menyajikan beberapa rekomendasi tentang bagaimana cara membentuk sebuah mindset atau peta kesuksesan seperti yang dimiliki oleh tokoh-tokoh tersebut. Pengalaman dari orang-orang excellent dan orang-orang sukses sangatlah baik digunakan sebagai model. Pengalaman menunjukkan ternyata orang-orang yang sering mengalami keberhasilan memiliki internal map yang berbeda dengan orang yang sering mengalami kegagalan. Membongkar internal map yang sudah tertanam sejak lahir dalam diri seseorang bukanlah perkara yang mudah, karena musuh yang harus dilawan adalah diri kita sendiri. Untuk itu dibutuhkan sebuah pembiasaan hingga terbentuk habit baru. Nah, di dalam buku ini juga memiliki tujuan untuk membuat setiap pembaca maupun menjadi penolong untuk dirinya sendiri, bisa menjadi pahlawan dalam menaklukkan semua kelemahan yang ada pada dirinya. Pada buku ini menggunakan bahasa dialog yang gampang untuk dimengerti serta menggunakan ilustrasi cerita. Baik, sekian video dari saya. Semoga video saya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni.